Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayuana Pramita, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Garam, tentang analisis PT Garam untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi. Mungkin langsung saja. PT Garam adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam produksi dan distribusi garam di Indonesia sebagai pemain utama dalam industri garam nasional. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Jadi, berawal dari pertanian di ladang-ladang garam secara tradisional, industri garam Indonesia terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu bidang industri yang memberi penghidupan bagi banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Berikut adalah profil PT Garam. PT Garam didirikan pada tahun 1921 dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga garam di Indonesia. Awal didirikan diberi nama Jawatan Regi Garam dan banyak sekali perubahan nama dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2021 barulah dikenal dengan nama PT Garam dan nama ini bertahan hingga saat ini. Wilayah produksi. Perusahaan memiliki beberapa unit cabang yang tersebar di berbagai daerah serta produksi garam di Indonesia. Seperti unit produksi bahan baku ini berada di 5 tempat. Pertama, Pegaraman Sumeneb 1, kedua, Pegaraman Sumeneb 2, ketiga, Pegaraman Pamekasan, keempat, Pegaraman Sampang, dan yang terakhir, Pegaraman Kupang, Nusa Tenggara atau NTT. Sedangkan unit pabrik olahan atau yang dikelola berada di 4 tempat. Pertama, BPG Mayar berlokasi di Gresik, kedua pabrik garam halus berlokasi di Pamekasan, ketiga pabrik garam kasar kemasan berlokasi di Sampang, keempat pabrik garam halus berlokasi di pabrik Segoromadu Gresik. Kantor pusat berada di Jalan Raya Kaliangat 9 Kaliangat, Sumeneb Strip Madura, buka kurung 69471 tutup kurung Sumeneb Strip 69471. Kapasitas produk, PT Garam mampu memproduksi hingga 3,2 juta ton garam per tahun, jadi sangat banyak. Lanjut, berikut adalah visi misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan industri garam yang berkualitas dunia, misi menjadi produsen garam bahan baku dan derivatnya serta garam olahan berkualitas dunia untuk memenuhi kebutuhan nasional, berkomitmen menjaga pasokan produk secara berkesinambungan, menjamin kepuasan konsumen dan memangku kepentingan. Mungkin lanjut. Berikut adalah faktor lingkungan eksternal, yaitu ada 4. 1. Ekonomi, 2. Teknologi, 3. Sosial, 4. Politik dan hukum. Dan di dalam sini masih ada beberapa bagian juga. Seperti di pertama ekonomi. Ekonomi, fluktuasi harga garam di pasar internasional dan domestik, yaitu mengacu pada perubahan harga garam yang tidak stabil dan sering berubah-ubah baik di pasar maupun di pasar dalam negeri. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti contoh karena cuaca yang jelek seperti kayak hujan, banjir, atau kekeringan. Hal ini bisa jadi penghambatan dalam produksi garam. Jadi harganya bisa naik, bisa turun. Itu hanya salah satu contoh. Lanjut, kebijakan pemerintah terkait impor dan ekspor garam. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan garam dalam negeri dengan produksi dalam lokal. Tujuan utama kebijakan ini untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, meningkatkan produksi garam nasional, seperti contoh pemerintah menetapkan kuota impor garam setiap tahun untuk memastikan pasokan garam yang cukup tanpa mengganggu produksi garam lokal. Yang kedua, teknologi. Penggunaan teknologi geomembran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam. Hal ini adalah solusi inovatif yang memanfaatkan lapisan kedap air untuk menciptakan sistem penguapan yang lebih efisien dan meminimalkan kontaminasi pada lahan garam. Terus, implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) untuk integrasi operasional perusahaan. Hal ini merupakan proses menyatukan semua sistem dan data penting dalam sebuah bisnis ke dalam suatu platform terpusat. Sama halnya seperti sebuah otak bagi perusahaan ya. Yang
sama saja seperti otak bagi sebuah perusahaan yang menghubungkan berbagai departemen seperti keuangan, produksi, persediaan penjualan, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, sosial. Kemitraan dengan koperasi petani garam untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Hal ini merupakan upaya strategis yang menggabungkan kekuatan dan sumber daya dua pihak, yaitu perusahaan dengan koperasi petani garam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam serta meningkatkan kesejahteraan para petani garam. Terus, keterlibatan dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ini bukan hanya tentang amal dan donasi, tapi tentang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis sehari-hari. Yang keempat, politik dan hukum. Kebijakan pemerintah terkait perkembangan industri garam nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kualitas garam agar dapat memenuhi kebutuhan nasional. Terus, peraturan dan regulasi mengenai pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Ada beberapa maksud dari peraturan dan regulasi mengenai hal ini. Yang pertama, menentukan prinsip dan pedoman dalam pengelolaan. Yang kedua, menetapkan batasan dan kewajiban. Yang ketiga, menetapkan mekanisme pengawasan dan menegakkan hukum. Lanjut. Berikut adalah faktor lingkungan internal. Ada 3 sumber daya manusia, teknologi, produksi, keuangan. Yang mohon maaf, faktor lingkungan internal itu ada 3. Pertama, sumber daya manusia, yang kedua, teknologi produksi, dan yang ketiga, keuangan. Mungkin langsung ke yang pertama ya. Yang pertama, sumber daya manusia. PT Garam memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dan terampil dalam proses produksi garam, seperti keahlian spesifik. Tenaga kerja PT Garam memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam proses produksi garam, mulai dari pengelolaan air laut, pengeringan, hingga pengemasan. Efisiensi dan kualitas. Pengalaman dan keterampilan mereka memungkinkan PT Garam untuk menjalankan proses produksi secara efisien dan menghasilkan garam dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Keberadaan tenaga kerja yang terampil memberikan keunggulan kompetitif bagi PT Garam dalam menghadapi persaingan di industri garam. Yang keempat, perkembangan dan inovasi. Pengalaman dan keterampilan para pekerja juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi baru dalam proses produksi garam. Yang kedua, teknologi produksi. Perusahaan terus berupaya meningkatkan efisien dan produktivitas melalui penggunaan teknologi modern. Biasanya, perusahaan yang terus berupaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan teknologi modern menunjukkan komitmen mereka untuk mencapai kinerja operasional yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan produktivitas karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan mereka di pasar. Yang terakhir yaitu keuangan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perusahaan tetap mampu mempertahankan kondisi keuangan yang sehat. Lanjut, berikut adalah strategi manajemen perusahaan. Strategi manajemen perusahaan ada 3, yaitu ekspansi usaha, inovasi teknologi, dan kemitraan strategis. Ekspansi yang pertama, ekspansi usaha. Meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan distribusi guna memenuhi kebutuhan garam nasional. Meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan distribusi garam merupakan langkah strategis untuk mencapai swasembada garam di Indonesia. Upaya ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, industri, dan petani garam untuk meningkatkan kualitas produksi, membangun infrastruktur yang memadai, dan menciptakan sistem distribusi yang efisien. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat mencapai kemandirian garam dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, inovasi teknologi. Menerapkan teknologi modern dalam perusahaan produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas garam. Hal ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas garam di Indonesia. Teknologi modern dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi industri garam, seperti kualitas garam yang tidak merata, proses produksi yang lambat, dan ketergantungan pada cuaca. Dan yang terakhir, kemitraan strategis. Membangun kerjasama dengan memangku kepentingan terkait untuk mendukung kelanjutan usaha. Baik, berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama, peran kunci. PT Garam memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan garam nasional. Yang kedua, tantangan. Perusahaan menghadapi berbagai tantangan terkait kondisi alam, regulasi, dan pesaing pasar. Yang ketiga, perusahaan menerapkan strategi ekspansi, inovasi, dan kemitraan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan di awal tadi.
Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.